Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, insyaallah dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan video yang telah saya buat sebelumnya dari panduan buku Risalahul Asoh Al-Falaki fi Ma'rifati Sigoti Waktu Sholah Warubu ini. Dan insyaallah pada kali ini kita akan membahas tentang cara mengetahui rumusan-rumusan kiblat bayang-bayang matahari. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa bayang-bayang matahari itu bisa mengarah ke kiblat. Ada bayangan matahari yang menghadap kiblat tahunan atau dinamakan dengan Rasdul Kiblat yang ada pada bulan Mei dan bulan Juli. Ada juga kiblat bayang-bayang matahari pada harian, atau intinya setiap hari itu pasti ada bayangan matahari yang menghadap atau mengarah ke kiblat atau Ka'bah. Adapun bayangannya bisa dengan cara membelakangi atau menghadap. Yang jelas kalau kita ukur dari bayangan tersebut semuanya akan mengarah ke arah Ka'bah atau ke arah kiblat. Pada kesempatan ini kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana cara menghitung kiblat bayang-bayang atau kiblat harian. Cara yang kita peroleh, yang kita akan hitung pada kesempatan kali ini, sebelumnya kita harus mempersiapkan data-data yang dibutuhkan untuk menghitung kiblat bayang-bayang matahari tersebut. Yang pertama adalah nilai H. Itu harus dicari terlebih dahulu. Yang kedua adalah nilai P. Yang ketiga adalah nilai G. Juga kita siapkan merpas atau tamamun nahar pada waktu hari tersebut yang mau kita hitung, dan mailus syamsi pada waktu atau hari di mana kita akan menghitung. Adapun cara untuk mengetahui nilai-nilai tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang bagaimana caranya kita menghasilkan dari nilai tersebut. Yang pertama kita bahas cara mengetahui nilai P, yaitu kurang lebih proses dari 90 derajat dikurangi lintang matlub dan 90 derajat
yang dikurangi dengan kiblat matlub. Ya, ini kita ambil dari kiblat, penghitungan kiblat dari segitiga bola ya. Caranya adalah min 90 derajat dikurangi tan cos. Nah, ini kita masukkan lintang kita yang telah kita hitung kemarin di sini ya. Dengan koordinat kita pastinya berbeda dengan buku ini, itu kita bisa menghitungnya sendiri. Caranya pun sudah dijelaskan. Terus masukkan nilai dari 90 derajat yang dikurangi dengan kiblat matlub. Ya, ini untuk nilainya. Ya, tinggal kita hitung. Setelah itu yang didapatkan adalah untuk wilayah Cianjur itu dari hasil penghitungan ini seperti ini. Min 75 derajat 51 dakiko 6,28 sawani. Setelah kita mengetahui dari nilai P, lalu kita akan mencari nilai G. Adapun untuk mencari nilai G itu terlebih dahulu kita mengetahui proses dari nilai G tersebut. Proses dari nilai G adalah 90 derajat yang dikurangi lintang matlub, juga hasil dari nilai P yang kita hitung tadi di atas, yang ditambah dengan nilai F atau 90 derajat yang dikurangi oleh Mailus Syamsi atau deklinasi. Ya, nilai F. Oleh karena kaitan dari nilai G ini harus ada Mailus Syamsi harian yang mau kita hitung, maka kita harus mencari terlebih dahulu berapa derajat nilai Mailus Syamsi atau deklinasi pada waktu atau hari yang akan kita hitung tersebut. Umpama untuk hari ini tanggal 18 Agustus 2020. Tentunya kita mencari terlebih dahulu deklinasi tersebut atau Mailus Syamsi tersebut pada waktu hari ini. Saya sediakan di halaman 10 ada deklinasi atau Mailus Syamsi. Juga di halaman 11 saya sertakan juga merpas atau tamamunah. Cara melihatnya kita bisa cari di sini. Ini untuk tanggalnya dan ini untuk bulannya. Tinggal kita luruskan saja. Agustus tanggal 18 adalah Mailus Syamsi nya berarti 13 derajat 258. Lalu kita catat di buku, kita hitung 90 derajat dikurangi deklinasi atau Mailus Syamsi tersebut berapa nilainya, kita catat nilainya. Setelah itu kita jalankan rumus G, sip tan, sip cos, tan 96 derajat 50 dakiko kali cos ditambah dikurangi nilai dikali cos
dari nilai P tadi, ya, nilai P yang kita hitung yang dibagi tan F itu yang kita hitung tadi, yang ini, ya. Setelah itu kita catat nilai G tersebut. Setelah ada hasil daripada nilai P dan nilai G dari catatan nilai itu, lalu kita melanjutkan menghitung rumus H. Nilai rumus H adalah penggabungan daripada nilai G yang ditambahkan dengan nilai P. Maka hasilnya adalah nilai H. Setelah kita mengetahui nilai H, lalu nilai H tersebut kita catat. Setelah itu kita menginjak kepada rumus yang selanjutnya, yakni rumus yang dijalankan adalah nilai H dibagi 15, ya, dibagi 15 itu 15 derajat dari per jam di atas ada, yang ditambah dengan Merpas atau tamamun nahar yang sudah saya jelaskan tadi di tabel halaman 11, ditambah koreksi, ya, maka hasilnya adalah jam, dimana pada waktu hari itu kita menghitung untuk kiblat bayang-bayang kiblat matahari, atau matahari, bayangan matahari akan mengarah ke kiblat pada jam hasil dari penghitungan H yang dibagi 15 ditambah dari tamamun nahar atau Merpas yang ditambah dengan koreksi. Bagaimana kita mengetahui tentang koreksi? Cara mengetahui koreksi, kita teruskan terlebih dahulu ke sini di halaman 7, ya. Di halaman 7 ada cara pembuatan koreksi, yakni koreksi itu adalah koreksi waktu wilayah dengan bujur matlub yang dibagi 15. Karena zona 7 105 derajat dikurangi bujur matlub, yakni bujur kotak kita, ya, atau bujur dari koordinat kita sama dengan berapa, lalu dibagi 15, hasilnya kita klik koreksi, ya, kita klik derajat, maka hasilnya adalah koreksi. 105 derajat dikurangi bujur kita sama dengan berapa, dibagi 15, hasilnya lalu berapa, lalu kita klik derajat, diderajatkan, dan hasilnya adalah koreksi wilayah kita. Begitupun di sini, lalu kita masukkan koreksinya dan hasilnya adalah waktu di mana bayangan matahari pada hari itu akan mengarah kepada kiblat. Demikian video kali ini, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan untuk selanjutnya insya Allah saya akan jelaskan tentang bagaimana caranya untuk menghitung kiblat tahunan atau rasdul kiblat, ya, untuk mencari tabel atau mencari tamamun nahar atau deklinasinya, kita pun bisa mencari di website pelakia.nu.or.id, ya.
ataupun kita bisa melihat langsung di tabel ini. Kalau pengen lihat yang update, kita cari di sini ya. Begitu video yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.